Pengen enggak sih kita hidup berdampingan dengan orang hutan? Iya. Aku belum pengen sih. Gajah. Bangun-bangun, waduh ada orang hutan ya kan. Gila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di The Bocors. Bocorin dong. Bocorin dong. Jadi bahan sekarang nih anjir. Cara gitu. Aku sudah kayak anak-anak outdoor-outdooran enggak? Apa kayak anak senja-senjaan gitu. Kayak gini kan. Kali ini ada Iqbal kita bahas konservasian gajah-gajahan. Oh iya. Enggak? Boleh. Gajah-gajahan. Kan kenalan dulu. Kenalin diri dulu. Oke teman-teman, selamat sore yang ada di Jambi dan sekitarnya. Kenalin, nama aku Iqbal dari Jambi. Jadi kan kebetulan Iqbal jadi apa kan kemarin kan dari Sano lah pokoknya. Oh iya. Dari tanah Sano. Dia sempat ada di circle yang berhubungan sama gajah-gajahan dak. Konservasi. Bisa disebutinan lah. Oh iya. Siapa tuh bang? Disebutinan. Enggak ada ngapa-ngapa. Oh iya. Iya nak. Agak aku enggak lah, nampaknya kayak anonan kan. Kebetulan kita kan ada tema juga ya kan. Oh, iya. Soalnya kayak mana ya sekarang ini kan kalau untuk hewan-hewan yang kayak gitu kan sudah agak-agak miris lah kan. Iya sih. Dalam artian bisa miris dibilang agak-agak mulai diambang kepunahan ya kan. Iya. Kalau udah miris dari konservasiin dong. Iya sih. Katonya kan. Katonya bang. Terus dari Iqbal lah, kenapa dia tertarik ada di dunia kayak gitu kemarin? Jadi awal mulanya tuh gara-gara kepedulian diri sendiri sih. Awal mulanya tuh kita nengok kan gajah Sumatera, orang hutan, harimau Sumatera. Itu kan sekarang dalam zona jatuhnya tuh Zona nyaman. Zona Sedih nyaman. Senja. Nah, itu kayak udah populasinya sudah mulai berkurang lah bang. Iya. Ji. Nah jadi timbul gitu nah dari timbul dari kesadaran dewek tuh kan siapa lagi kalau bukan kita generasi muda gitu untuk mengkampanyekan konservasi Kampanye presiden ya. mengkampanyekan konservasi hewan-hewan yang dilindungi karena kita di area Sumatera tinggal di Sumatera kan. Kebetulannya itu kan. Nah disitulah timbul rasa kepedulian aku tuh gitu. Yang dikonservasi ini tiga itu di mana? Sebenarnya sih banyak Ji, Ada tapi sebenarnya banyak. Cuman kan karena aku nih tanah aku di Sumatera, apalagi di Jambi nih kan ada gajah tuh. Iya. Nah makanya aku di situ. Gajah itu di Tebo. Taman Rimba tempat penangkarannya bang kan. Tebo ya? Tebo tuh kan. Sabah tuh. Ada Gajah liar. Gajah liar. Jadi itu kan sering sana. Jadi itu kan kalau gajah itu kan ada di Aceh, Lampung paling banyak tuh. Yo Lampung. Riau tuh, Jambi. Lampung kan jadi ikon sudah. Iya, Mulai kambas. Mulai kambas tuh kan. Kalau di Jambi kan di Bukit 30 tuh perbatasan sama Riau kan. Nah, di situ kan wilayah-wilayah jelajah dia untuk nyari makan, untuk berkembang hidup tuh kan di situ, di area Sumatera nih kan. Makanya itu disebut gajah Sumatera tuh. Dan populasinya pun sekarang sekitar 2.400 sampai 2.800 menurut sumber WWF Indonesia. Itu pun masih diperkirakan menurun. Tahun terbaru 2019. Berapa tadi? Itu pun diperkirakan menurun untuk gajah Sumatera tuh. Gitu. Nah jadi kayak gini. Faktor utama yang menyebabkan populasi gajah tuh menurun gitu nah. Ada Bang Ji. Ada beberapa faktor Bang. Nah Ji, yang pertama tuh kan area luasan. Dan kedua tuh populasi gajah karena konflik. Nah kemudian juga pakannya. Makannya apa emang gajah tuh? Pakan. Setahu aku sih di Taman Rimba kan kasih tebu tuh. Iya gajah tuh kan makannya kan bisa hijauan, buah-buahan gitu nah. Oh. Alami apa tuh namanya? Sampo. Alami seru. Apa nama tuh? Vegetarian ya, vegetarian. Ya kan? Makannya sayur sama buah.
Beda. Herbivora bos. Oh iya, herbivora. Nah, itu pun 50 tahun terakhir 80% hutan di Sumatera ini sudah jadi perkebunan, Bang Ji. Perkebunan industri. Perkebunan. Industri Itu kan? mulai pun dari karet, Iya, industri. Sawit, ya. Sawit. kan? Iya. Jadi kayaknya itu tuh sudah jadi masalah klasik dah ya. Soalnya selama beberapa tahun terakhir kan ada kayak yang masalah utama itu dari kayak apa ya? Apa tuh habitat hutan dah. Iya, Hutan ini kan sudah terbabat sama gara-gara dengan degrasi gitu. iya deforestasi. Apa tuh? Kau pakai Google be. Oh iya, siap. Saat lah nyebutinnya. Desportasi gitu jadi. Deforestasi gara-gara mereka ada salah satu oknum lah mungkin, banyak lah bukan salah satu. Banyak, Bang. Dia untuk ngegarap untuk memperluas wilayah perkebunan dia ya kan, perkebunan sawit apa segala macam gitu kan. Iya. Kan kalau kita mengacu dari yang aku baca nih yo, aku jadi sok pintar, sok jadi sumber aku kan. Kalau aku mengacu dari Perpres nomor 13 tahun 2012 kan di situ kan dianjurkan untuk hutan tuh ibaratnya tuh 40% dari luas Pulau Sumatera. Misalnya di Sumatera ada, jadi 40% dari luas wilayah. Aku enggak tahu pastinya kayak mana, kayak googling biar di bawah sini ada nih penjelasannya. Ya kan? Atau yang mirisnya peraturan itu cuma sebatas peraturan ya kan. Selama 10 lagi-lagi tahun gitu kan. Iya, selama 10 tahun terakhir tetap hutan di Jakarta. Jakarta katanya hutan. Di Sumatera nih menyusutnya terlalu banyak gitu kan, sampai 40-50% kayak gitu nah hutan di Jakarta menyusut. Di Jakarta lagi konsep di Ada apa di Jakarta? di Sumatera. Aku lanjut lagi nih, Yo, Bang siap, Ji. siap. Yang ancaman habitat tadi kan yang paling utama itu kan konflik sama manusia kan, Yo. gitu dewe gitu. Karena konfliknya nih gajah Sumatera nih kan memang dari dulu tuh kan jalur lintasan dia jelajah itu dari ribuan tahun yang dulu tuh. Itu kan bukan area perkebunan sebenarnya, itu kan hutan alami kita. Nah, itu dialihfungsikan jadikan perkebunan. Nah, itulah ngapa sering terjadinya konflik. Emang fungsi hutan tuh apa? Fungsi hutan tuh untuk menjaga ekosistem di alam dan membantu bumi lah untuk penyerapan penyerapan untuk oksigen gitu kan. Hutan kan paru-paru dunia. Apa bang? Hutan tuh paru-paru dunia. Paru-paru Oh, dunia. Iya, bukan Ada kebun ya? cikok lagi. Fungsi hutan loh. Apa tuh? Camping-campingan. Kan? Kalau nggak ada hutan camping di mana Iya sih, gitu? betul. Iya sih, Bang. Jadi usaha dari pemerintah lah, kita bilang pemerintah untuk mengkonservasi ini ada enggak kayak tindakan nyatanya kayak gitu? Oh, ada tuh Bang Ji. Pemerintah apalagi di Kementerian Sumber Daya Alam itu kan bekerja sama dengan organisasi, LSM, Ya. yayasan itu kan, dan ada di bagian-bagiannya untuk wilayah-wilayah gajah Sumatera, orangutan kan, Iya. harimau Sumatera, kerjasama dengan mereka gitu nah, untuk mengkampanyekan perlunya edukasi konservasi, dan juga ada untuk mendonasikan lah kalau kita yang untuk peduli ini kan, mendonasikan untuk keberlangsungan hidup hewan-hewan yang dilindungi tadi tuh, Iya. seperti ngebuka Lapangan kayak pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Jadi apa bang? Pawang. Pawang gajah. Enggak sengaja kerja dewek. nah tempat-tempat kayak penampungan gajah-gajah yang dikena konflik sama manusia kan, dengan perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Karena gajah Sumatera nih bagi perkebunan itu dia salah satu hama. Itu sangat mirisnya kan kalau menurut aku Bang Ji. Iya sih. Hama bagi mereka tuh. Sudut pandang ekonomi memang merugikan. Diracunin, makanya aku bilang tadi tuh. Lah kayak Munir ya diracun dah. Di udara ada diracun. Sampai sekarang belum terkuak juga kan Munir. Nah, Iya sih. makanya aku bilang tadi 57% gajah mati itu diracun. Gara-gara mereka mikir itu tuh hama lah ya. Gajah ini Tapi- hama bagi perusahaan-perusahaan perkebunan. Bisa jadi sih kalau misalnya kan tergantung sudut pandang kan. Kalau mungkin kalau kita kayak gitu ngelihatnya dari sudut pandang ini ya sudah, berarti gajah itu binatang yang dilindungi. Mungkin kalau dari sudut pandang mereka kan Sudut pandang ekonomi kan enggak. iya. Mereka kan peduli babi dengan binatang itu kan, kebanyakan kan mereka itu kan. Berarti kalau konservasi ini ada konsep yin dan yang enggak sih? Keseimbangan kan? Keseimbangan alam. Kalau untuk di Sumatera nyatanya kayak gitu nah, untuk konservasi di Manobe kayak gitu. Ada enggak konservasi yang orang tuh bergerak care dengan yang kayak gitu nah maksudnya. Ada Bang Ji. Nah, jadi dia bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah juga ikut turun bekerja sama untuk membantu menyalurkan dana untuk orang-orang warrior gajah, Warrior orangutan, namanya. wildlife warrior, elephant warrior, orangutan warrior itu kan. Tapi minim sih Bang kalau kata aku Ji.
Kalau untuk sekarang nih, bukan untuk sekarang, dari dulu pun juga minim. Kok bisa minim, apa orang nggak Minim tertarik karena untuk pejuang-pejuang yang kayak warrior itu kan, yang orang hutan, ya? Nggak tertarik orang nggak? bukan tertarik Ji, bukan tidak tertarik Ji, Jadi karena kurang perekrutan gitu nah. Perekrutannya tuh minim, cuman terbatas karena terkendala iya, kertas, dana. waktu ya. Kan berarti selama ini kan dari pemerintah sudah ada mencanangkan itu kan, berhasil apa tidak? Kalau menurut aku sih Bang, sejauh ini nih, belum cukup semuanya berhasil sih Bang. Karena kan kita bisa tengok dewek kan di berita-berita masih ada banyak konflik antara gajah sama manusia kan. Untuk mengatasi dia di area-area perbatasan konflik itu tuh kan ada tuh caranya tuh. Nah yang pertama tuh kan dia kita bunyikan kayak petasan tuh, alarm. Nakut-nakutin Yang ya. paling efektif tuh, tapi mahal harganya kan. Kita buat pagar listrik gitu nah. Ya boro-boro Bang, Ji. Warga di sekitarnya makan susah nak buat pagar listrik kayak gitu kan. Makanya terkendala kayak gitu dana, tidak semuanya dimasukin dengan pemerintah kayak gitu. Palingnya yang sederhana baik yang bisa dijumpai dengan masyarakat. Nah jadi kan kayak gini dak, dari tadi kau cerita panjang lebar gajah konservasi segala macam ya kan, macam lah pintar kalau kita yang nonton ini juga ya kan. Terus Tapi setidaknya kita peduli Bang Ji. iya juga, aku peduli baik di sosial media. Di kenyataannya nothing. jadi, jadi kayak gini dak, ngomongin tentang gajah. Jadi yang Iqbal tahu tentang gajah tuh apa gitu? Apa itu gajah ya kan? Walaupun kita tahu lah gajah itu ada belalainya ya kan. Segala macam. kan. Iya. Gajah itu kan dia mempunyai berat tuh 4 sampai 6 ton. Nah, kemudian perkembangbiakannya pun lambat gitu nah. Sekitar 22 bulan itu baru bisa melahirkan. Itu pun mengasuh lagi 4 sampai 6 tahun kan. Reproduksi lagi. Susah nyebutnya. Berkembang biak. Berkembang biak lah bahasa itu kan. Berarti dia ngewek dah, habis ngewek 22 bulan Iya baru brojol lah. Iya dong. Nah, jadi kayak gini dak. Jadi kan ada sudah tipis-tipis penjelasan tentang kayak gitu kan. Kita berharap lah, kalau sudah berharap kan kata siapa tuh Umar bin Khattab ya, Apa tuh? kalau berharap sama umat tuh nggak bisa, sama apa iya. tuh sama Manusia. Manusia. kalau manusia tuh nothing. Nothing dong. Jadi semoga ini ada berguna kan harapannya untuk kedepannya, untuk gajah, untuk pemerintah atau untuk masyarakat, nah kayak mana gitu. Jadi yang pertama kali harapan aku untuk pemerintah, tolonglah dilebarluaskan ataupun ditambah gitu nah untuk pejuang-pejuang kayak Elephant Warrior, orang hutan warrior, habis itu Tiger Warrior kan, Sumatera, yang di area Sumatera gitu nah. Karena kan sekarang ini kan kurang gitu nah, untuk perekrutannya itu kurang. Terbatas dengan kendala kayak pendidikan lah, apa segala macam kan. Ya setidaknya kan di training dulu kan bisa gitu nah kan. Iya, Diedukasi iya, dulu, gimana caranya apa gimana itu kan bisa di training edukasi dulu. Mungkin negara nih sudah terlalu komplikasi penyakitnya dah. Wah, Jadi iya. tidak itu kan pemerintah kan tidak terfokus ke itu. Tidak ada Jadi fokus fokusnya ke kemana gitu. Mungkin mereka mikirkan ada proposal masuk kan, anjing konservasi lagi Ngeringan banget katanya. Mending aku ganti RUU ya kan, lebih berhasil. Betul juga. Waduh. Ya kan, konservasi anjing kata gawe aku jangan ini bae ya kan. Mending aku mengesahkan draft RUU. Wah, lumayan juga ya kan. RUU apa gitu nah kan, aku enggak tahu lah RUU apa nak disahinya, enggak tahu juga sih. Aku baca skrip pada aku udah hafal soalnya daripada salah kan. Iya. Kayak gini, adanya konservasi gajah tuh kan. Itu kan karena gajah atau yang mobil khusus kita bilang gajah Sumatera lah. Di sini kan. Itu kan sudah dikategorikan sebagai spesies yang critical endangered dalam IUCN Red List yang Koncet pakai bahasa Inggris nggak pula. apa-apa kan orang tuh nyari, ada linknya tuh di gajah.id gitu kan. Iya. Tuh. Nah, itu kan terus yang jadi pertanyaan, sudah dianggap kritis gitu lah kan dari zaman, kalau tidak salah zaman zaman kolonial, pemerintahan kolonial kalau tidak salah. Terus yang jadi pertanyaan tuh kayak gini nah, fungsi gajah sendiri itu sebenarnya untuk apa di hutan gitu nah. Gitu ya. Karena setahu aku nih dah, kita kan tidak makan gajah nih. Iya. Kayak di film Ombek itu kan makan gajah tuh. Kenapa sih kok sampai nak dikonversiin segala macam atau kayak mana gitu nah? Iya, konservasi gitu kan. Konservasi kan, kita udah makan gajah nih, yang kita makan ya toh ayam kan, ayam, Apa ayam. sih lebihnya gajah? Nah itu iya. apa sih kelebihan dia tuh gitu nah? Kelebihan lagi, kita makan daging ayam, daging sapi, sayur-sayuran, nggak makan gajah gitu loh, tidak menjadi makanan pokok gitu nah. Iya, Ji. Kenapa sih gitu nah? Jadi gajah tuh dia sebenarnya
ada untuk nganggu-nganggu manusia ataupun perusahaan-perusahaan. Karena aku bilang itu tadi, itu tuh udah jalur lintasan dia dari beribu-ribu tahun nenek moyang dia. Memang Dan prioritaskan situ-situ beda ya? Atau kayak mana? Iyo, gajah pinter Ji. Gajah pinter. Dia bakal ingat jalur lintasan dia dari dia hidup sampai mati, dia bakal ingat. Makanya kita sering jumpain di area-area konflik kan. Nah, itu yang penting tuh. Karena jadi gini ya, secara tidak langsung konflik itu terjadi gara-gara manusia ini hidup di lintasan dia. di lintasan dia, di lintasan jelajah dia untuk nyari makan, berkembang biak. Nah, dengan adanya dia berkeliling di area hutan Sumatera ini, dia kan menghasilkan kayak semacam proses alami lah untuk perkembangbiakan hutan, pohon-pohon tuh dari feses dia. Kesimpulannya secara tidak langsung gajah tuh bisa yang berguna itu gara-gara kayak gitu ya, dari segi taiknya apa segala macam. Jejaknya pun juga Bang Ji, karena kalau misalkan datang hujan, jejak gajah kan dalam tuh, sekian sentimeter atau berapa meter kan. Hujan datang nih Bang Ji, Genang situ terus tergenang lah jejak gajah dia tuh. Hiduplah disitulah mulai kehidupan baru, kayak macam anak kodok, cecebong kan, siput. Tapi kalau di kota ada genangan kayak gitu malah disuruh buang, katanya malaria. Nah, jadi ada lagi nih tanyaan dari titipan siapa? netizen. Oh iya, ada ya? Lah punya netizen nih kita nih. Ada. Setuju tak sama kayak apa ya namanya? Kalau itu tuh kayak apa sih? Sirkus kayak gitu nah. Kan ada kan gajah kan jadiin sirkus kayak gitu. Di apa sih istilahnya tuh? Kayak di training lah untuk eksploitasi. Nah, iya. Tapi kan bahasa lembut itu kan mereka bilang tuh di training Bang. Kontol. Eksploitasi nyebutnya. Training. Setuju atau enggak kayak misalnya ada kayak sirkus gajah kayak gitu? Pribadi aku enggak setuju. Karena ibaratkan kita jadi gajah. Kita dipaksa untuk nganuin yang macam yang dilakuin di sirkus kan. Tapi bermanfaat juga gitu nah untuk gajah-gajah yang liar kan. Di Thailand sana kan yang banyak yang sirkusan di Thailand sana, Vietnam kan. Itu kan dijelasin di film tadi kan, Ombek tuh. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomong ke Thailand kejauhan sih, ya kan kita tidak ke sana juga ya kan. Kalau untuk di Indonesia kan untuk sirkus tuh masih jalan enggak sih sekarang atau kayak mana? Enggak tahu aku. Terakhir ketemu SD SMP. Tapi sampai sekarang eksploitasi yang masih nampak nyata di depan aku masih sering aku lihat gajah di daerah Simpang Pule. Ya kan? Sampai gajah di semir warna kuning. Anjing. Itu Bandung anjing. Dulu abu-abu tuh Bang Ji, dulu abu-abu. Jadi aku nak nanya Bang Ardi karena kalau nanya Iqbal pasti udah sepakat. Oh, ya. Jadi jawaban otak aku ya, otak liar aku ya. Otak liar Abang lah. Abang sepakat dengan konservasi nih. Ada yang konservasi. Sepakat tak? Adanya konservasi. Orang-orang yang bergerak di bidang itu sepakat tak? Kita jelasin dulu, ya kan, konservasi. Oke. Agak hati-hati Oke, nih. aku mau makan kacang. Soalnya ngasih kowal. di belakang kita ini ada yang nunggu kamu salah ngomong kelar ya kan. UITE. Iya kan? Iya, bener. UITE. Harus jauh dari Jakarta. Iya. Kalau kita nak klarifikasi numpang di Deddy Corbuzier, anjing kamu siapa? Ya kan? Nak klarifikasi tempat aku. Jadi kayak gini konservasi bagus kalau tanya bagus tapi tidaknya. Jadi kayak gini deh, di dunia ini kan pasti ada yang bertolak belakang, ada siang ada malam segala macam lah. Jadi di satu sisi ada kelompok yang setuju sama dengan getol dengan konservasi, sisi lain pasti ada yang kontranya kan. Jadi kayak gini, menurut aku daripada kita sibuk dengan konservasi apa segala macam lah itu namanya kan, daripada sibuk dengan kayak gitu mengkonservasiin binatangnya apa yang dianggap hewan-hewan apa sih itu yang dilindungi, endemik ya kalau bahasa kerennya tuh. Endemik atau pandemik enggak tahu lah gue. Pandemik lah, corona. Oh iya. Daripada kita sibuk dengan mengedukasi, mengkonservasi ini tuh, kenapa dak dari segi sumber daya manusianya yang dikonservasiin. Jadi contohnya kayak gini lah. Daripada kita getol ngomong konservasi gajah tuh sudah tinggal sedikit segala macam itulah sampai bebui di mulut bebui mulut ngomong. Tiba-tiba si bangsat itu tetap dia orang sibuk konservasi itu sibuk nembak gajah ya kan. Kenapa enggak daripada dana tuh dipakai untuk
konservasi gajah atau segala macam, kenapa tidak untuk mengedukasi manusia-manusianya kayak gitu nah. Kayaknya itu lebih efektif walaupun Bertolak belakang sih kalau kata aku, Bang. sebenarnya tunggu dulu. Walaupun sebenarnya itu tuh juga udah bakal bisa ngerubah. Soalnya kayak mana kayak gini. Manusia itu kan sudah ada sifat alami kan. Walaupun kita nak kita Iya. gembor-gembor kayak gitu kan. Kalau emang dasar dari belakang nolak ya bakal nolak ya kan. Nah, jadi daripada mengkonservasiin kayak gitu. Soalnya kayak gini ya. Aku udah tahu semoga ini salah, semoga info dari yang aku dapat tuh salah ya kan. Niat dia awal oke nih, dia ngomong ke masyarakat aku mau konservasi gajah. Tujuan aku mulia, ya kan? Iya. Mulia. Mulia ya. Tujuan aku mulia. Tiba-tiba kepentingan lain, Aduh pasti, Bang. ya kan? Oknum tuh pasti ada. Oknum. Jadi pemerintah sudah menggelontorkan dana sekian, Iya. sudah segala macam-macam. Ya. Datang si bangsat yang katanya mau mengkonservasi ini, dananya dialihfungsikan ke yang lain, sio-sio kan? Sio-sio. Lebih sio-sio kan? Betul. Lebih baik kita mengedukasi si manusia-manusianya. Betul. Itu kan menurut aku, Iya. ya kan? Daripada anjing aku kalau disuruh kayak gitu ya, disuruh ini ada dana untuk konservasi gajah, ya kan? Nih kita mikir bodohnya ini. Kalau ketebak pikiran abang Secara manusiawi, ya dak. Ini ada dana sekian ratus triliun untuk Iya. konservasi gajah. Iya. Datang tuh, nih dananya blek, kau tanda tangan, kau buat lah itu. Yang aku lakuin beli mobil, ya kan? Memperkaya diri sendiri, ya kan? Tanam saham, Urusan kayak Nek. gitu kaget Tanam dulu. saham, Nek. Iya, ya kan logika manusiawi, ya dak. Nah daripada kayak gitu, mending pemerintah langsung dari pendidikan yang paling dasar tuh kan langsung didoktrin lah dari kecil. Kalau bisa udah pas lahir tuh gak usah ini agak bahasa agak ngerempet ya kan. Azani sebelah kanan ya kan. Sebelah kirinya ngomong, "Agek kalau kau tua, kalau ketemu binatang kayak gitu jangan dibunuh." Tahu nih ya kan. Daripada datang ngeluarin dana kayak gitu, datang si bangsat diambil untuk kepentingan diri sendiri. Sio-sio kan? Sio-sio, Bang. Nah kayak gitu menurut aku. Iya sih. Kalau kamu setuju bagus, ya kan? Kalau tidak setuju sudah. Memang menyesatkan bangsa. Namanya udah bocor. Iya sih. Kan ada bocor-bocor. Panjang lebar Iqbal sudah tahu nah. Anjing. Kenapa Yo, siap. lagi? Siap. Aku balik pertanyaan kau. Apa nanya aku? Nanya Aku balik pertanyaan kau. Kau Ya, setuju siap. tak sama konservasi ini? Aku. Setujunya ngapo? Tak setuju ngapo? Oke, aku jelasin dah. Oke. Aku tidak setuju sebenarnya dengan Anjing. Oke, Iqbal dengar Saro dulu. kena Dengar dulu ya, dengar dulu Akhirnya ya. lah, aku kita itu dah. Iqbal Saro kena tekan. Aku tak setuju, kau tak setuju kayak mana? Ya kan? Aduh. Enggak dengar kan lu? Cocok yang dibocor sama. Aku udah setuju dengan konservasi gajah, konservasi orang hutan dan konservasi orang apa? Harimau hutan. Harimau Sumatera. Dan harimau Sumatera. Aku setuju dengan konservasinya, Bang. Bal. Oke. Gas bawah nih. Cuman aku setuju dengan konservasinya, cuman aku tidak setuju dengan konservasi si 3 binatang tadi. Kenapa? Karena gini, daripada kita yang mungkin kau lah dan kawan yang lain yang sudah turun terjun ke sana. Ya kita kan secara Yo. belum juga ya Yo. kan. Betul. Aku ngambil filosofi gini lah, kayak mata air lah. Kenapa tidak? Sebenarnya mirip pemikiran aku dengan Bang Ardi. Kenapa kita tidak mengkonservasi? Konservasi itu kan nanti kalau menurut Wikipedia itu kan melestarikan kan? Melestarikan melindungi atau memperkaya lah gitu kan? Iya. Perkaya siapa? Memperkaya, ya itulah tadi. Nah, berarti betul kan memperkaya. Iya. Lanjut. Kesana dulu ya. Kenapa tidak kita konservasi dari dasarnya gitu nah? Dasarnya ya. Oh, Dasarnya. sama yang Nah, ya. pendidikan moral manusianya tadi dari kecil kan pendidikan diajarin moral. pendidikan moral. Entah dari 3 aku lupa 3 faktor tuh. Ada yang jelas paling terakhir itu yang ini nah, apa? Agamis gitulah. Oh, agamais. Agamaisnya itu. Agamis. Dari segi agamanya. Menurut aku ketika manusianya sudah bermoral dari awalnya dia Sudah sekolah, diedukasi. edukasi dari kecilnya tuh, ya otomatis semuanya bakal seimbang lah. Kenapa aku bisa ngambil filosofi kayak mata air tadi? Manusia nih, menurut aku tuh kan kayak sumber mata air lah gitu nah. Ketika sumber mata airnya bagus, bersih, ya otomatis lingkarannya bakal bersih gitu nah. Oh. Daripada kita capek-capek benerin yang sekitarnya, kenapa sumbernya yang kita bersih? Ya kan? I see. Mending mana? Kerja keras atau kerja cerdas? Cerdas. Cerdas sih. Jebret langsung, aduh mantap banget. Kerja keras rupanya. Masuk. Iya kan? Tekan Iya kan? Kenapa tak dari sumbernya gitu nak?
Sumber mata airnya nah kita bersihin dulu, udah bersih, udah jernih, udah bisa diminum, dah apa baru lingkarannya oke bakal ngikut lah. Tapi pasti ado balik Ji yang Iya, orang-orang setidaknya yang tidak kayak susah dari sekarang. Masalahnya aku nemu dari yang gajah.id tadi tuh, konservasi ini sudah dari zaman kolonial men, pemerintah kolonial dari tahun berapa coba sampai sekarang masih be gitu nah. Kayaknya itu tuh sudah jadi Konservasi kata-kata wajib terus. udah ya. Nah, Syahadatnya kan. Wah, betul. kita harus Konservasi dulu, konservasi terus. Wah. Jadi ya pemerintah juga saro gitu. Terlepas kerja pemerintah yang kita tahu apa ada, ya kita bisa nilai Main dia lah. TikTok. Kerjaannya. Terlepas kita tahu pemerintah tuh kerjanya ngapain lah kan. Sama-sama tahu lah entah itu apa segala Tapi macam. kita apresiasi pekerjaan Betul, pemerintah selama aku, ini ya. iya kan? benar. Murni memang bukan murni apa ya? Sangat bagus, tujuan konservasi itu bagus nih gitu benar. Aku sepakat untuk konservasinya ya. Cuma kalau untuk konservasi yang kayak gitu, tak sepakat aku. Agak-agak belum mungkin. Nggak, aku bilang aku sepakat. Oke. karena oknum itu tadi kan orang-orang yang Mungkin kita tengok dari sudut pandang yang lain ya kan. Terlepas oknum sih sebenarnya. Aku pun terlepas oknum karena apa? Capek men, gitu nah. Mau sampai kapan Iya. konservasi terus? Iya sih. Kita sibuk, tapi kita Iya, kan? ada bukannya kita menyerang orang yang konservasi Bukan, dah, aku sepakat. Itu Bagus, sangat bagus, luar biasa. Mudah-mudahan amal Angkat ibadahnya topi, diterima. kalau aku angkat topi pala aku botak ya kan? Angkat topi lah aku untuk yang konservasi. Aku tidak punya topi. Bagus gitu nah. Capek men, kasihan mereka tuh kasihan gitu nah. yang sudah berjuang di lapangan langsung kasihan. turun langsung Betul. kan. Terlepas oknum terlepas apa kan mana kasihan lah gitu nah. Iya sih. Kenapa udah kayak kawan-kawan tuh langsung diskusi dengan Menteri Pendidikan cari solusi kayak mana Pak pendidikan gitu mekanismenya gini. Oh, berarti dia diedukasi dari bawah, dari iya dari akar. kecil dari bawah terlepas itu entah nanti ada SD SMP SMA lagi tidak tahu lah gitu nah. Iya. Untuk Iya, itu juga. untuk yang kau bilang tadi itu Betul. mengedukasi dari kecil. Dari kecilnya otomatis kalau moral udah bagus lah gitu nah. Iya sih. Berarti Moral lagi, moral. Baliknya ke moral ya kan. Pengen enggak sih kita hidup berdampingan dengan orang hutan? Iya. Aku belum pengen sih. Aja. Anjing bangun-bangun waduh ada orang hutan ya kan. Gila. Janganlah mereka tetap di tempat dia ya kan. Tetap di tempat itu. Udah kayak gitu. Jangan kayak gitulah. Ya Enggak kan? bang, maksud aku yang kayak di tempat-tempat Dio yang udah ado gitu. Jangan diganggu ya. Bukan betul. kayak di ke kota-kota kayak di India yang sana sudah ada sudah lah. Oh iya. Kalau itu malah untuk terancam kan untuk mereka kan malah bahaya. Oh iya. Nah, jadi kayak gini. Ya terjawab ya. Terjawab. Sepakat aku. Konservasinya sepakat, cuma konservasi tidak sepakat aku. Tapi sama lah otak kita dah Ya. agak sama-sama dikit lah. Makanya udah bocor. Iya sih. Tapi tetap kita mengapresiasi yang itu kan. Sangat bagus. Yang setuju lah, ya benar-benar sih. Yang Iya. pejuang-pejuang segala macam ya teruskan ya kayak gitu kan. Ya kami kan cuma sebatas beropini kan. Kayak kata kawan aku tadi malam aku ngomong sama kawan aku dengar satu kata-kata dari dia tuh. Kita nih namanya Derry, Derry. Dedi Iskandar, Dedi Irawan. Kita undang sini Siap. gara-gara nama dia kita sebut. Halo Bang. Doi ngomong kayak gini, kita percuma di kita berkoar-koar, kita nih ibarat kodok dalam tempurung. Anjing, benar juga, ya kan? Nusuknya sih itu Iya kalau sih. kata aku. Iya kan? Nusuknya. Iya sih. Berarti ya sudah lah, walaupun tidak ditonton juga sama yang lain-lain itu kan, tapi setidaknya kita ada di dalam hati kecil itu ada kayak kepedulian kayak gitu nah kan. Ibaratnya apa ya? Nyadari kawan-kawan Iya, lah. benar ya Bang, kan? benar Setidaknya Bang. Nah, Setidaknya kita ada ngetuk hatinya sedikit gitu kan. Iya. Nah, jadi panjang lebar harapan gue lah, harapan ke depannya kayak mana untuk kita udah sangat menggajah lagi lah. Iya. Terlalu sempit ya kan. Iya. Yang luas tuh lah, binatang-binatang semua lah, semua Semua binatang makhluk hidup yang apa kayak mana gitu. iya. Iya. Semua yang bisa dibilang sudah mulai terancam punah gitu kan. Jadi harapannya kayak mana gitu. kalau dari aku Bang, pemerintah dan organisasi yang lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah tuh diperlebar luaskan gitu nah untuk perekrutan pejuang-pejuang hewan yang dilindungi Iya. maupun lulusan SMA, Iya. sarjana. Kalau sekarang tengoklah yang Iya sih. direkrut sarjana. Untuk saat ini iya sih. Banyak Nepotisme dong, dia baik ya kan. Jangan paling terlalu ini- berharap. orang-orang yang pengen berjuang langsung di lapangan direkrut kan benar-benar diedukasi, dikasih training untuk siap terjun ke lapangan. Berarti kayak ibarat kata ada sayur, ada daging. Nah dimasak macam mana wadahnya nanti, ya kan? Iya. Nah, itu. Oh, berarti kurang wadah. Nah, itu Bang. Itu Poinnya di situ. Bang.
jangan pakai istilah-istilah. Langsung baik, kalau nembak. Siap. Pemerintah kami Siap, butuh bosku. wadah, Siap. ya kan? Ngomong langsung kayak gitu. Tapi secara halus sih bang tadi bang. Gak usah halus. Sedangkan orang yang demo nolak RUU lagi, Iya, ya kan? terus bang, ya Allah. yang demo kayak gitu beda dengar, apalagi Iya. ngomong halus, ya kan? Jadi intinya dari Iqbal nih butuh kayak gitulah, ada wadahnya, ya kan? Wadahnya itu dilebarluaskan. Gitu. Nah, kalau dari kau Ji, Aku harapan kau ke depannya? agak relate ini lah bang, dari postingan salah satu bosman, bukan salah satu bosman, Mardigo Wowi Prasantyo namanya kan. Waduh. Di salah satu postingan IG-nya tuh. Iya. Aku mohon mama aku baca nih daripada salah. Ini aku bilang, banyak orang bisa melihat sebuah kejadian, tapi sedikit yang bisa full nengok cerita utuhnya. Punya niat baik, tapi kalau strateginya jelek, pasti bakal dibilang penjahat gitu nah. Sedangkan orang punya niat buruk, kalau strateginya bagus, Bilang bakal baik. dianggap penyelamat. Kabar baiknya, orang jahat sedikit dibanding orang baik. Kabar baiknya tuh orang baik lebih banyak daripada orang jahat. Cuman kabar buruknya, orang jahat lebih produktif Iya. daripada orang baik. Itu nah. Bener yang Iqbal bilang tadi, kurang wadah mungkin ya salah satu penyebabnya mungkin itu. Solusinya ya mungkin untuk orang-orang baik yang di luar sana ya lebih produktif lagi lah gitu nah. Masa kalah sama orang jahat, ya Nah kan? itu makanya Di masjid sudah Iya. berkoar-koar kaki, aku kena tuntut kalau kamu berkoar-koar. sudah bunyi, sudah tahrim tuh, sudah Jadi ceramah. kalian ambil dewek lah kesimpulannya udah Ya, dari segi poin-poin yang bagus kamu ambil lah. Kalau memang ada suka yuk komen baik di bawah, ada IG kok, IG kami tinggal DM gitu nah. jangan jadi pengemis komen lah, tolong lah. Tidak, Tolong lah. ketika udah hati yang sepakat gitu nah. Iya, sip. Daripada menyimpang Pokoknya biar di dunia ini seimbang, ya kan? yin dan yang. Ya jadi kalau yang kayak gitu tuh yang soal binatang-binatang itu ya sudah lah, mereka biarlah, kalaupun mati biarlah mereka mati dewek, ya kan? Jangan pula nak dibunuh. Alami, mati alami. Iya, nganggu juga tidak, nganggu kamu kan, kecuali kalau dia sudah kamu dipijak-pijaknya, ya Iya. kan, baru bisa Iya, iya. mungkin lah ada pembenaran lah sedikit. Pembelaan diri. Iya, makasih lah untuk Iqbal ya, makasih sudah menyempatkan waktunya, walaupun tidak ada total nih anda kan, Iya sih bang. tidak sampai drr besok kita ulang lagi. Iya, siap. Lagi ada season kedua, ketiga, keempat, kayak Dan Cinta Fitri, selanjutnya, iya, ya kan? Season 1, season 2, season 3, season 4, seterusnya kayak itu. Cintailah hewan-hewan yang dilindungi, ya kan? Misalnya itu. Dan yang tidak dilindungi pun dicintai lah gitu. Iya juga. Sama makhluk hidup lah sama Iya. dicintai. Pokoknya aku mengambil istilah dari salah satu kutipan lagu quote dari ada solois dari Palembang, Ah, Sembilu namanya. Sembilu kan? ya. Jika kau cinta alam, alam cinta kau. Oh, siap. Wah, ya kan? Sama psikologi aku mau ngambil quotes Apa tuh? dari salah satu tuh sahabat pemuda, Wah, mantap. sahabat pemuda. Hasan. Sahabat Nabi. Oh, sama Nabi. Dia Kira-kira. bilang kayak gini, jangan Hasan. jangan nengok siapa yang ngomong tapi dengarkan apa yang dia omongin. Ali bin Abi Thalib. Iya sih. Walaupun yang ngomong sekiranya pun yang ngomong orang kurang waras, ya kan? Dengerin Agak dulu. halus. Nanti kan nggak bisa nyari lewat gitu nah. Agak halus iya sih. Ya sudah. Habis tuh, ada lagi ada ngomong tidak nih? Udah itu be. Iya. Ya sudah, maghrib juga ya kan? Hmm. Kita sosok peduli sama binatang orang asal itu diam baik, ya kan? Sama baik itu. Oh, bedanya kita sama orang-orang yang lain, ya kan? Ya sudahlah. Jadi terima kasih Ardi, Oji, Iqbal di The Bocors. Bocorin dong. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocors Waalaikumsalam keren. warahmatullahi wabarakatuh.